Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, dahulu kala ada seorang ulama sufi atau seorang ahli tasawuf yang memiliki seorang tetangga ahli maksiat. Berhari-hari, setiap hari tetangga seorang sufi tadi bermabuk-mabukan, minum minuman keras setiap hari. Dan tidak kurang pula seorang ulama sufi tadi memberikannya nasihat setiap hari. Sekali memberi nasihat diabaikan, dua kali diabaikan, dan dilanjutkan terus nasihatnya itu tapi tetap diabaikan. Namun suatu hari tetangganya tadi yang ahli minum minuman keras, ahli bermaksiat tadi meninggal dunia. Namun yang terjadi setelah sepeninggalnya, ulama sufi itu bertemu dengan dia. Dalam kitab Tangkihul Qaul disebutkan fil manami, dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan tetangganya tadi. Namun betapa herannya ulama sufi tadi ketika bertemu dengan tetangganya tadi berada di tempat yang sangat mulia, yaitu tempat yang seperti indahnya surga, dan dia memakai baju yang berwarna hijau, bajunya ahli surga. Karena keheranan, ulama sufi tadi kemudian bertanya kepada tetangganya, "Wahai tetanggaku, apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup dulu? Ketika kamu mati sekarang ini, kamu mendapatkan tempat yang indah, tempat yang mulia, tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tetangganya tadi, seorang yang ahli maksiat tadi menjawab, "Wahai ulama sufi," beliau menjawab, "Dulu ketika aku pulang dari bermaksiat, aku melihat rumah seseorang yang digunakan untuk berzikir. Aku melihat majelis zikir di rumah itu. Kemudian aku mendengarkan ulamanya yang menyampaikan bahwa siapa yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan atau dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya." Kemudian ulama itu pun bersolawat dan mengajak seluruh jamaah yang ikut di dalam majelis zikir itu untuk bersolawat kepadanya. Dan saya pun ikut melantunkan solawat itu dengan sangat keras. Mungkin dengan itu aku diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosaku, dan sekarang ini aku ditempatkan di tempat yang mulia seperti ini. Wahai kaum muslimin sekalian, hikayat tadi bukan hikayat yang saya buat, tapi hikayat yang tertulis di dalam fasal keempat dalam kitab Tangkihul Qaul, yang menyebutkan di dalamnya yaitu fadilah sholawat. Fadilah sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agungnya sholawat tadi, sehingga seorang yang ahli minum minuman keras, ahli bermaksiat mendapatkan ampunan Allah dan ditempatkan yang mulia hanya karena bersolawat kepada Nabi dengan nada yang keras. Oleh karenanya, mari dalam hidup ini, menapaki kehidupan ini, perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harapkan syafaat beliau dan yang jelas ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad.